Risa, selamat datang di channel aku. Terima kasih kalian udah ngeklik thumbnail video ini. Buat yang baru pertama kali buka channel ini, maka selamat datang di channel aku. Di channel aku ini, aku membahas tentang menabung dan juga tentang membeli rumah pertama. Kalau kalian lagi menabung, pengen beli rumah pertama kalian, maka kalian harus nonton video-video aku sebelumnya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang rumah buat milenial. Pada tahun 2019 dan 2020 kemarin, aku sering baca di media bahwa milenial susah punya rumah. Benar nggak sih? Jadi kenapa milenial susah punya rumah? Apakah karena nggak ada budgetnya, susah mengakses ke bank, atau emang nggak ada prioritas aja? Jadi kali ini aku akan membahas kemudahan dan juga tantangan para milenial untuk punya rumah versi aku pada saat ini. Yang pertama, kita akan bahas tantangan-tantangan bagi para milenial untuk punya rumah. Yang pertama, pekerjaan tetap dan pendapatan tetap. Buat kalian para milenial yang pengen mengajukan KPR di bank, salah satu syaratnya adalah memiliki pendapatan tetap dan juga pekerjaan tetap. Di situ ada syarat bahwa kalian sudah ditetapkan sebagai pegawai tetap seenggaknya 2 tahun. Dan syarat ini sering menjadi masalah karena banyak milenial itu banyak bekerja di bidang digital, kemudian freelancer. Apalagi sekarang kemajuan internet ini berkembang pesat dan memudahkan siapa aja untuk bekerja dari rumah tanpa harus bekerja tetap secara formal. Para milenial juga banyak yang punya UMKM, bangun bisnis online ataupun offline, tapi tetap mengembangkannya di online juga. Bagi aku, permasalahan pekerjaan dan pendapatan tetap ini menjadi tantangan tersendiri bagi milenial. Karena bank sendiri lebih mudah percaya dan approve pada orang yang sudah punya pekerjaan tetap. Tapi kalau misalnya kalian punya riwayat tabungan yang bagus, dan kalau misalnya kalian sudah memiliki rata-rata pendapatan yang cukup memungkinkan kalian untuk mengambil KPR, sesuai dengan budget yang kalian punya, misal selama 2 tahun atau 3 tahun kalian seenggaknya mendapatkan 5-8 juta tiap bulan, maka kalian coba aja komunikasikan kepada bank. Barangkali bank bisa mempertimbangkan kalian untuk mendapatkan KPR. Tantangan yang kedua adalah masalah lokasi. Sekarang di kota-kota besar susah untuk mendapatkan nilai properti yang harganya masuk di kantong milenial. Pasti di luar kota, pasti agak jauh, mungkin 20 km sampai 40 km bahkan kalau di Jakarta. Karena apa? Kalau yang di radius 20 km dari pusat kota biasanya harganya masih terlalu mahal. Dan buat milenial itu masih terlalu berat. Apalagi Jakarta juga sistem transportasinya masih belum mendukung untuk kita mudah kemana-mana gitu. Biasanya harus pindah-pindah, misal dari Gojek, kemudian naik kereta, lanjut Kopaja dulu, atau lanjut lagi Gojek. Dan ini menimbulkan banyak biaya perjalanan. Untuk permasalahan lokasi ini, kalian mungkin bisa mempertimbangkan untuk tinggal di apartemen. Ini semuanya tergantung sama gaya hidup kalian. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya tentang bagaimana memilih rumah yang tepat. Tantangan yang ketiga adalah tabungan. Saat ini informasi itu banyak banget kita bisa dapat dari mana aja, baik dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube. Nah, di situ kita banyak banget kebanjiran informasi nih tentang tempat-tempat yang keren, tentang belanjaan barang-barang yang keren, tentang outfit yang keren, tentang gadget yang keren. Itu membuat kita menjadi orang yang lebih konsumtif. Pada zaman dahulu, informasi belum sebagus sekarang. Tempat-tempat rekreasi belum sebanyak sekarang. Jadi orang itu biasanya rekreasi ya jarang-jarang. Beda sama anak milenial zaman sekarang. Apalagi sekarang itu banyak aplikasi yang memudahkan kita buat traveling. Kayak Traveloka, pergi-pergi, tiket.com. Kita bisa gampang tahu harga tiket berapa sih, harga hotel berapa sih. Enak sih karena kita jadi gampang rekreasi, gampang liburan. Tapi di situ bikin kita makin konsumtif. Karena adanya Instagram, TikTok, dan juga YouTube review-review barang, kita jadi sering beli-beli barang. Padahal itu tidak selalu yang kita butuhkan. Tabungan kita jadi habis tanpa kita mendahulukan prioritas-prioritas dalam hidup duluan. Kalian bisa cek video-video aku sebelumnya tentang menabung. Yang keempat, tentang mindset. Jadi beberapa waktu yang lalu aku pernah ikut seminar konferensi gitu yang diadain oleh kantor tentang milenial punya rumah. Dan di situ banyak milenial yang mengungkapkan bahwa sekarang itu milenial itu nggak terlalu pengen punya rumah.
aku kaget sih terus terang, karena kalau zaman dulu itu orang tua ya, itu selalu ngajarin aku bahwa rumah tuh nomor satu kalau punya aset. Kalau punya uang itu beli tanah biar kita punya tabungan yang nilainya tuh bisa meningkat terus. Jadi bisa ngalahin inflasi segala macam. Tapi aku kaget karena ternyata milenial itu sekarang banyak yang nggak prioritasin punya rumah di forum itu. Alasannya kenapa? Katanya adalah bisa sewa. Aku kaget dong, sewa itu sampai kapan gitu. Karena kalau misalnya makin ditunda, harga rumah itu tetap makin tinggi. Kemampuan kita untuk mengumpulkan uang sama kenaikan harga rumah itu cepat mana. Kalau misalnya kita sewa, masa waktu tubuh kita untuk bisa bekerja itu kan paling umur 55, 60. Setelah itu gimana? Banyak loh kejadian orang itu setelah pensiun mereka nggak punya rumah. Terus mau sewa pakai uang apa lagi? Mungkin oke lah, mungkin punya dana pensiun. Dana pensiunnya seberapa besar? Cukup nggak untuk membiayai sewa dan juga living cost? Inilah pentingnya kita punya rumah sendiri. Nggak apa-apa kecil, nggak apa-apa sederhana, yang penting punya. Jadi kita nggak kebingungan kita harus tinggal di mana, dan kita nggak merepotkan anak kita nanti. Jangan sampai anak kita jadi generasi sandwich. Generasi sandwich itu adalah generasi yang harus menanggung dirinya sendiri, tapi juga orang tuanya dan juga anaknya ketika dia sudah menikah. Jadi dia kegencet, kasihan. Dananya keluar banyak untuk membiayai dirinya sendiri, orang tuanya, dan juga tanggungannya dia, istrinya, dan anaknya. Ada yang bilang bahwa rumah itu nggak akan jadi investasi selama itu masih kita tinggalin. Memang benar, rumah memang bukan investasi, tapi rumah itu adalah kebutuhan pokok. Seperti yang kita tahu, sandang, pangan, papan, dari dulu seperti itu. Kalian boleh sewa, tapi kalian harus tahu sampai kapan kalian sewa. Mindset yang aku temukan lagi yaitu adalah bahwa milenial lebih mengutamakan punya kendaraan daripada punya rumah. Menurut aku punya kendaraan itu bagus-bagus aja, karena setiap orang emang butuh kendaraan gitu. Apalagi kalau naik Gojek terus itu juga mahal. Oke lah kalau kendaraannya itu motor, tapi kalau mobil, harga mobil itu mahal sekali. Kalau kalian bisa punya opsi untuk beli mobil second secara cash, maka itu bagus banget. Tapi kalau aku boleh sarankan mana yang lebih duluan, rumah atau mobil, maka aku akan bilang rumah duluan. Karena prinsipnya adalah sandang pangan papan, bukan sandang pangan mobil. Jadi menurut aku mobil masih bisa ditunda. Setelah kita tahu tantangannya, maka kita bahas kemudahannya. Kemudahan yang pertama yaitu dari sisi pembiayaan awal, yaitu DP, biaya pajak, dan juga biaya KPR, biaya lain-lain. Zaman dulu kita tuh kalau mau beli rumah minimal harus punya DP 30%. Habis itu masih ditambah pajak, masih ditambah biaya KPR dan biaya lain-lain yang banyak banget, akhirnya harus keluar 100 jutaan lebih. Tapi sekarang banyak sekali kemudahan, karena sekarang pengembang dan bank udah punya kerjasama untuk bikin skema-skema yang jauh lebih mudah untuk diakses. Contohnya yaitu DP 10%, DP 5%, bahkan DP 0 rupiah. Dan itu aku benar-benar menemukan, nggak cuman iklan doang, itu ada. Memang cicilannya jadi lebih mahal, tapi at least kita nggak terlalu lama buat nabungnya, buat DP pertama gitu. Karena kadang kita tuh mau punya DP aja, itu nabungnya udah kelamaan, harga rumah udah meningkat tinggi lagi, kita semakin nggak bisa lagi. Kemudian biaya KPR itu juga banyak yang udah di-include-in sama harga rumah, begitu juga dengan pajak dan juga biaya lain-lainnya. Jadi biasanya sekarang itu kalau beli rumah, itu tinggal misal bayar 30 juta di awal, itu udah include semuanya, habis itu tinggal langsung mencicil. Bahkan ada yang punya konsep libur bayar cicilan selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun, kan enak banget ya. Jangan lupa cek video-video aku tentang membeli rumah pertama. Di sana aku banyak membahas tentang bagaimana memilih bank yang tepat buat KPR, memilih lokasi yang tepat, dan juga memilih rumah yang tepat buat kita. Kemudahan yang kedua yaitu banyaknya informasi yang kita bisa dapatkan dari mana-mana. Jadi kalau dulu beli rumah itu susah karena kita cari infonya aja susah, harus ke agen, habis itu cari lokasinya sendiri kita harus ngecekin, itu kadang ternyata setelah dicek jauh banget atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Menurut aku sekarang gampang banget kita mau cari rumah lewat internet, karena dari aplikasi-aplikasi kayak rumah.com, Lamudi, kemudian rumah123.com, itu kan banyak banget kita bisa cari, kita
butuhnya di lokasi mana sih, daerah mana sih, tipenya apa, luasan tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, harganya berapa, bahkan itu kita bisa lihat. Kalau ada alamatnya kita bisa langsung cek di Google Map, lokasinya itu enak gak sih? Apakah masuk gang kecil? Apakah lokasinya itu deket tiang sutet? Apakah lokasinya itu deket sungai? Kita bisa lihat lewat Google Map. Jadi menurut aku itu kemudahan banget. Kita juga bisa lihat review-review perumahan-perumahan yang bagus dari YouTube. Karena aku jujur aja suka banget lihat review-review rumah kayak gitu. Yang ketiga, pilihan properti yang bermacam-macam. Sekarang itu pilihan properti itu nggak cuma rumah. Kalau zaman dahulu kita pasti cari rumah itu yang landed. Tapi sekarang karena tanah itu sangat mahal dan rumah yang landed itu kalau di tengah kota harganya sangat mahal sekali, maka ada pilihan-pilihan yang lainnya yang harganya lebih murah di lokasi yang strategis. Yang pertama adalah apartemen. Apartemen itu enaknya apa? Aku pernah tinggal di apartemen ya, sekitar 3 tahun. Enaknya adalah lokasinya strategis, dekat sama pusat kota. Biasanya lengkap, di situ udah ada minimarket, udah ada rumah makan, udah ada jogging track, udah ada alat olahraga, udah ada kolam renang, musola, segala macam itu udah lengkap. Cuman pasti ada plus minusnya tinggal di apartemen. Kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya, apa plus minusnya tinggal di apartemen. Pilihan yang ketiga adalah kondo villa. Aku baru tahu sih kalau sekarang itu ada kondo villa, istilah kondo villa. Ternyata kondo villa itu apartemen yang tidak terlalu tinggi itu. Kalau biasanya apartemen kan sampai 20 lantai. Nah, banyak orang yang kayak agak menghindari bangunan yang terlalu tinggi gitu. Jadi biasanya mereka cari yang di bawah 10 lantai. Nah, ini ada pilihan namanya kondo villa. Di situ banyak ruang terbuka hijaunya. Fasilitasnya juga sama kayak apartemen. Sebenarnya ini biasanya apartemen sih, tapi dia tidak terlalu tinggi. Opsi yang ketiga adalah apart house. Ini menarik banget karena aku waktu jalan-jalan di mall itu pernah ada yang nawarin rumah harganya 800 juta di Jakarta Selatan. Kaget dong aku, 800 juta rumah gitu. Mana ada, ternyata luasan rumah ini cuma 15 meter luas tanahnya. Tapi dia tingkat sampai 2,5 atau 3 lantai gitu. Apart house ini ada lebih kurangnya juga. Tapi enaknya dia itu kita punya tanah sendiri gitu. Nggak kayak apartemen, kalau apartemen kan kita bareng-bareng. Nah ini kita punya tanah sendiri. Tapi memang kecil. Jadi kayak di bawahnya tuh cuma buat parkir, terus di atasnya buat tamu dan ruang makan. Lantai 3-nya baru buat tempat tidur. Bangunannya kecil banget, tapi buat kalian mungkin pasangan muda yang pengen punya rumah di pusat kota tapi nggak mau apartemen, mungkin ini bisa jadi solusi. Kalau aku mau saran, jangan beli rumah yang terlalu jauh dari lokasi kerja kalian, apalagi kalau kalian tiap hari berangkat pagi pulang malam. Aku saranin jangan sampai kalian teriming-iming oleh rumah yang besar, taman yang besar, fasilitas yang lengkap, tapi sangat jauh dari tempat kalian bekerja. Karena mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kalian masih kuat, tapi coba setahun, nanti pasti badan kalian yang rontok. Menurut aku gak ada gunanya kita punya rumah bagus tapi badan kita rontok, badan kita nggak sehat, badan kita nggak fit, pasti kinerja kita juga akan menurun. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian ada tambahan, kalian bisa masukkan di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini bisa kasih like. Kalau kalian mau lihat video-video aku lainnya dan terus lihat video aku, jangan lupa kalian subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!